Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Lanjut kembali sahabat TRTB Traveling Jalan Tradisi dan Budaya. Pagi ini Jumat Wage tanggal 11 Februari 2022, tepatnya di bulan Recep Penanggalan Jawa. Kembali ke Kabupaten Temanggung setelah kita melewati alun-alun lurus ke barat menuju arah Kota Paraan. Kita menuju ke lereng Gunung Sumbing, desa paling ujung di Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Di pertigaan Sari Ayam Paraan ini kita mengarah ke Jembatan Galeh atau Rumah Sakit Kristen Ngesti-Waluya sebagai penanda besar yang nampak di pinggir jalan, juga bisa sebagai patokan dari arah timur ataupun arah barat dari Paraan atau dari Temanggung ya, karena merupakan bangunan paling megah di kawasan ini. Di pertigaan, tepatnya di samping Rumah Sakit Kristen Ngesti-Waluya ini, kita berbelok ke kiri menuju arah Gunung Sumbing ke desa Pager Kuno, tepatnya di Dusun Cepit, yaitu dusun paling ujung di lereng Sumbing, di mana juga merupakan pos pendakian ke Gunung Sumbing via Cepit ya, karena juga ada base camp pendakian di sana. Jalanan relatif mulus beraspal, walaupun tidak terlalu lebar, tapi nyaman untuk kita lalui, baik dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tipikal daerah perbukitan pegunungan, punggung bukit lereng gunung, menanjak dengan sedikit kelokan-kelokan tajam ya. Pagi ini ada sebuah tradisi yang dilaksanakan setahun sekali. Di bulan Recep ya dalam bahasa Jawa, namanya adalah Receban Plabengan, dimana dilaksanakan setiap Jumat Wage setiap penanggalan bulan Rajab ya. Tradisi unik, eksotik, walaupun sudah banyak pemberitaan, sudah banyak channel-channel yang tahun-tahun sebelumnya mengabarkan kegiatan tradisi unik ini. Tidak ada salahnya kita review kembali pelaksanaan tradisi terbaru, tradisi Receban Plabengan, juga dalam kondisi pandemi ya, dimana memang pelaksanaannya sederhana, tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi ya, tetapi tidak mengurangi keunikan, keeksotisan. Di pertigaan Gondosuli, tepatnya di situs reruntuhan Candi Gondosuli, di episode sebelumnya juga ada video reviewnya di situs Gondosuli, cerita tentang mantra kuno di situs Gondosuli ya. Kita berbelok ke kanan lurus ke arah
Gunung Sumbing ya. Menyusuri jalan ini hingga ke ujung sampai ke dusun paling atas, ke desa paling atas, sehingga tidak ada lagi jalan aspal. Yang ada adalah jalan beton pemukiman perkampungan. Kita ikuti saja rute ini lurus ke atas. Kebetulan cuaca mendung ya dan berkabut. Andai saja cuaca cerah, view di sini luar biasa ini. Dan ini di dusun di desa bawah juga dilaksanakan tradisi nyadran, di mana banyak warga desa juga membawa ambang, ingkung atau bubur rampai menuju ke makam-makam punden ini. Jadi hampir setiap Jumat di bulan Rajab maupun Ruwah pasti akan ada dilaksanakan ritual tradisi nyadran merti desa di daerah Temanggung ini. Gunung Sumbing nampak gagah ya di ujung barat sana, dan kita akan menuju ke punggung lerengnya karena tradisi ini dilaksanakan persis di punggung Gunung Sumbing. Rejepan Pelapengan atau tradisi nyadran Tunggul Wulung atau Merti Desa Pager Gunung hanya istilah penamaan saja, tetapi pada dasarnya tujuan pelaksanaan acara ini dan prosesi pelaksanaan ini hampir sama di berbagai daerah. Untuk keselamatan, memohon berkah, mengirim doa kepada leluhur, kepada nenek moyang, juga berbagi kebaikan, bersedekah, dan tentu saja ungkapan terima kasih atas penghidupan, kesehatan, keselamatan warga desa dalam 1 tahun terakhir ini. Dinamakan Rejepan Pelapengan karena dilaksanakan di bulan Rejab. Berarti Rejepan adalah tradisi di bulan Rejab, dan Pelapengan adalah sebuah nama tempat lokasi di punggung Sumbing. Pelapengan merupakan tempat berkumpulnya para penyiar agama Islam dahulu di kawasan lereng Sumbing ini. Tokoh yang sangat terkenal di daerah ini adalah Ki Ageng Makukuhan, dan bersama para murid-murid dan sahabatnya yang berkumpul di Pelapengan, di punden Pelapengan ini, di hutan di bawah lereng Sumbing ini, sebelum menyiarkan agama Islam ke berbagai daerah di sekitar Gunung Sumbing. Ki Ageng Makukuhan sendiri berasal dari kerabat Sunan Kalijogo ya. Juga beliau mempunyai darah keturunan dari Tionghoa dengan nama asli Makuekuan, tapi pelafalan Jawa Makukuhan. Beliau yang menyiarkan agama Islam dahulunya di daerah sini dengan para sahabat dan muridnya. Salah satunya adalah Ki Tunggul Wulung, Kiai Tunggul Wulung yang menjadi sesepuh cikal bakal pemukiman pagar gunung di lereng Sumbing ini.
Kita nanti ke Punden, tempat Ki Ageng Mangkukuhan dan murid-muridnya berkumpul, di mana tempat itu merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan Rejepan Pabengan setiap tahunnya untuk memperingati tempat berkumpulnya Ki Ageng Mangkukuhan dan murid serta sahabatnya. Nah, kita sudah sampai di desa Cepit Pager Gunung, desa tertinggi ini, dan ini warga sudah mulai bersiap menuju ke Pabengan ya. Tetapi karena tahun ini dilaksanakan sederhana, jadi tidak ada prosesi yang sedemikian uniknya ya, karena ya biasanya di tempat inilah sebelum berarak menuju ke Pabengan warga desa berkumpul. Kita sisipkan persiapan juga foto-foto kegiatan tahun lalu di tempat ini, sekaligus kita mencari parkir dahulu sebelum menuju ke Punden Pabengan. Nah, ini sesepuh desa, Pak Kiai sudah menuju ke Punden ya, dan ini persiapan warga desa dengan tenong pikulnya di depan kecil berisi buah dan nasi. Biasanya di atas nasi ada buah pisang dan di belakang adalah tenong berisi sayur mayur, lauk pauk, juga ingkong tentunya. Sudah banyak warga tadi yang berjalan menuju ke atas, karena kita sudah sedikit ketinggalan. Kita ikut rombongan Pak Kiai beserta mobilnya. Jarak dari desa sekitar 1 km, dan ketika tidak pandemi pelaksanaan dilaksanakan secara meriah. Begini gambarannya sahabat NTB, sangat unik, menarik, dan ya dengan view khas Gunung Sumbing, lereng-lereng Sumbing, lahan pertanian warga, dan itu merupakan Punden Pabengan di atas sana. Karena pandemi dilaksanakan sederhana, banyak warga yang memakai kendaraan menuju ke Punden Pabengan ini. Sementara tahun-tahun sebelumnya tidak diperkenankan dengan membawa kendaraan. Mudah-mudahan tahun depan ketika pandemi bisa hilang ya, tradisi ini akan kembali dilaksanakan dengan tradisi yang unik, tradisional sekali. Seperti ini gambaran-gambarannya. Setelah warga berarak menuju ke Punden Pabengan ini, mereka akan mengambil posisi, menempatkan diri masing-masing di dalam komplek Punden ini, dan ini merupakan tempat yang dipercaya dahulu merupakan tempat berkumpulnya Ki Ageng Mangkukuhan beserta murid-muridnya. Ya, jadi ini bukan merupakan komplek makam, tapi ini Punden. Memang ada makam Ki Ageng Tunggul-Wulung di atas Punden Pabengan ini, yang mana merupakan sahabat dari Ki Ageng Mangkukuhan, murid Ki Ageng Mangkukuhan, dan nanti kita akan nyekar ke sana. Ikuti terus kelanjutan keseruan Rejepan Pabengan ini bisa dari NTB. Jangan lupa untuk tetap memantau channel ini agar kita tidak ketinggalan informasi keunikan-keunikan di berbagai daerah tentang traveling, tradisi, budaya, dan keunikan lain di sekitar kita.
Nah, warga yang sudah berkumpul baik lelaki perempuan akan naik ke punden dan menempatkan diri mencari posisi. Nah, seperti ini. Warga yang sudah datang kemudian akan mencari posisi masing-masing di kanan kiri dan disisakan jalan di tengah. Dan ini bertingkat ya, ada 3 atau 4 lokasi warga berkumpul ini. Sangat luas lokasinya, biasanya sekitar 800 hingga 1000 orang, bisa dikatakan 1000 tenong. Seperti tadi dalam keberangkatan yang benar-benar istimewa, benar-benar rajin, benar-benar tergambar jelas bahwa tradisi kearifan lokal yang begitu mempesona di lereng Gunung Sumbing ini. Dan ini merupakan tumpeng besar yang nantinya diperuntukkan untuk tamu dan para tokoh-tokoh warga ya. Dan persiapan pelaksanaan tradisi ini segera dilaksanakan. Inilah punden berundak seperti ini yang menjadi lokasi, dan ini tidak begitu banyak warga yang mengikuti ya. Biasanya penuh sekali seperti ini gambarannya sahabat ini. Dan biasanya juga Rejeban Plabengan, karena sudah menjadi kalender wisata, juga kalender buruan para pencari keunikan tradisi, baik fotografer, jurnalis, media baik dalam luar negeri. Seperti tahun-tahun sebelumnya sangat banyak sekali, karena ini juga merupakan salah satu tradisi yang sangat diminati, tradisi yang benar-benar eksotis di lereng Sumbing ini. Mudah-mudahan tahun depan bisa diulang kembali dengan pelaksanaan yang seperti lazimnya biasanya, karena memang pembatasan dan pandemi juga berpengaruh terhadap kegiatan pelaksanaan tradisi Rejeban Plabengan di Pager Gunung Temanggung ini. Setelah warga berkumpul dan mengambil posisi di sekitar punden, juga sumber air yang digunakan nantinya untuk menjamas berbagai macam hal, bahkan jika dalam kegiatan sebelumnya pelaksanaan pengambilan air dilaksanakan sehari sebelumnya, karena hari ini dipadatkan, maka pengambilan air juga akan dilaksanakan hari ini nanti setelah prosesi nyekar di makam. Dan ini acara segera dimulai dengan Bapak Nur Rohim selaku kepala dusun Cepit melaksanakan nyekar di makam sahabat dan murid Ki Ageng Mangkukuan. Kita ikuti pelaksanaannya menuju ke
atas lokasi Punden ini. Dan di tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan nyekar juga pengambilan air suci dilaksanakan pada hari Kamis sore. Selanjutnya pada malam hari dilaksanakan tahlil oncor juga di tempat ini. Benar-benar tradisi yang unik. Jadwalkan untuk tahun depan bisa mengunjungi Rejepan Pelabuhan di Pager Gunung Temanggung ini, sahabat TNTP. Ritual nopo nih? Nyekar wonten makamipun Simbah Lurah Tunggul Wulung kalian sahabatipun. Nah, inilah pelaksanaan nyekar di makam Simbah Lurah Tunggul Wulung ya, yang juga dipercaya sebagai tokoh berdirinya pemukiman di sekitar lereng Sumbing di Pager Gunung tepatnya. Setelah prosesi nyekar dilanjutkan pengambilan air, baru setelah itu dilanjutkan dengan doa bersama di Punden tadi oleh tokoh agama, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama, baik para tamu siapa saja yang hadir, disediakan tumpeng besar tadi, juga warga dengan masing-masing tenongnya. Dan terakhir akan dipentaskan sebuah seni jaran kepang ya, yang mana merupakan kesenian wajib yang harus pentas sebagai awal tahun, pentas 1 tahun ke depan, memohon izin kepada Ki Ageng Lurah Tunggul Wulung. Dan sebelum pentas peralatan seni yang digunakan akan dijamas dan berulang lagi di acara Rejepan Pelabuhan tahun depan. Jadi setiap tahun harus dipentaskan di sini sebagai awal tahun dan dijamas dengan air ini. Nah, inilah sedang dilakukan prosesi pengambilan air untuk jamasan, juga sebagai nanti sarana penyembuhan bila mana ada pemain kuda lumping yang biasanya kerasukan atau kesurupan ya, dan lazim terjadi di Pager Gunung ini. Simak keseruannya nanti di pentas kesenian di penghujung acara Rejepan Pelabuhan ini, karena dilaksanakan juga di tempat yang sama dan masih dengan masyarakat yang berkumpul ini nanti yang akan menyaksikan bersama-sama juga. Simak terus keunikannya sahabat NTP, keunikan Rejepan Pelabuhan di Pager Gunung Temanggung ini.
Acara segera dimulai dengan doa bersama di dalam pendopo di ujung atas ya, oleh sesepuh tokoh agama setempat, dan warga yang lain akan secara khidmat mengikuti prosesi doa bersama. Dan ini adalah pohon besar yang sebagai penanda bahwa Punden Pelabuhan dan menjadi ciri khas setiap pelaksanaan kegiatan Rejeban Pelabuhan. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Amin ya. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukuran ya rabbana amin ya bagi sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala sayyidina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Setelah prosesi tahlil dan doa dilantunkan, maka akan dilanjutkan dengan prosesi selamatan bersama, makan besar bersama. Dan ini tumpeng besar khusus untuk sesepuh juga tamu undangan yang ada. Bukan hanya tamu undangan, tetapi juga siapa saja yang hadir. Siapa saja yang hadir diwajibkan ikut untuk menyantap makanan ini. Dan sambil menyantap makanan akan dilaksanakan hiburan pentas tari kuda limping setelah sebelumnya prosesi jamasan dan pengambilan air.
setelah pentas seni pertama di tahun ini, maka warga akan meninggalkan lokasi Punden Pelabangan ini untuk kembali ke desa lagi, ke rumah masing-masing. Hal unik ini yang akan menjadi pemandangan eksotis tersendiri yang tidak bisa kita jumpai di tempat lain, yaitu iring-iringan ini warga desa yang membawa tenong pikul ini. Keseruannya, keramaiannya, dan panjangnya barisan warga desa yang beranjak pulang setelah prosesi tradisi Rejepan Pelabangan dilaksanakan. Nah, ini gambaran-gambaran iring-iringan perjalanan pulang warga desa Pager Gunung ya, setelah melaksanakan Rejepan Pelabangan dengan Gunung Sumbing ketika cuaca mendukung cerah, menjadi hal tersendiri yang eksotik sekali, dengan bentang alam yang begitu indah, juga tradisi yang begitu apik. Jadi perpaduan indah di jalan yang sedikit meliuk-liuk tetapi tidak terlalu curam, juga menambah hal tersendiri dalam suasana. Mudah-mudahan tahun depan bisa dilaksanakan kembali tradisi yang eksotik ini ya, dengan pandemi yang tidak mengekang lagi kebebasan warga untuk berdatangan memeriahkan sebuah tradisi yang selalu diuri-uri, dilaksanakan, dijaga dan dilestarikan. Salah satunya ya di Rejepan Pelabangan ini. Nah, ini di jalanan inilah keunikan itu terjadi. Di ujung bawah sana adalah desa Pager Gunung, dan ini agak di belakang desa di Pager, di punggung Gunung Sumbing ya sahabat itu. Dan arak-arakan ini jika dalam tahun-tahun sebelumnya akan ditata sedemikian unik, menarik, indah, yang akan memanjakan mata setiap orang yang melihat, akan memberikan nuansa sendiri dalam balutan khas tradisi dan budaya.
berbagai gambaran keunikan, gambaran dari kegiatan yang dilaksanakan tahun-tahun berikutnya bisa kita simak bahwa ya inilah keunikan tradisi Rejepan Pabangan yang dilaksanakan setiap Jumat Wage di setiap bulan Rajab ya. Semoga tahun depan bisa terulang dengan pelaksanaan tradisi yang lebih eksotik lagi. Jangan lupa sahabat NTP untuk agendakan, jadwalkan. Jika ingin menghadiri langsung kegiatan-kegiatan tradisi budaya di video-video yang saya upload di channel ini ya, sahabat NTP bisa saja komen. Nanti kita bisa berbalas komen tentang informasi pelaksanaannya, tentang rutenya, jadwalnya, dan kita bisa berbagi informasi lain, informasi menarik lainnya tentang tradisi, budaya, juga keunikan lain di sekitar kita. Jadi ya bisa kita berbagi informasi tersebut sahabat NTP. Terima kasih juga dukungan sahabat NTP semua selama ini atas atensinya tentang channel keunikan-keunikan di sekitar kita ini. Melihat dari gambaran-gambaran tadi sahabat NTP bahwa tergambar dengan jelas bahwa ya inilah keunikan Rejepan Pabangan, tradisi yang sangat unik, eksotik di punggung sumbing dengan view-view alam yang mempesona, juga bisa berwisata. Bahkan ketika pagi hari sunrise, kita tidak perlu berjalan jauh, cukup di sekitar sini saja. Sunrise indah juga bisa terlihat di sini sahabat NTP. Di Desa Pager Gunung sendiri juga sudah merupakan desa wisata. Jadi jangan khawatir tentang fasilitas jika sahabat NTP ingin melihat prosesi ini secara lengkap. Bisa dengan menginap di homestay yang sudah disediakan, karena desa ini juga merupakan desa base camp pendakian ke Gunung Sumbing, sehingga fasilitas lengkap baik dari homestay, pengelola desa wisata, objek wisata desa, juga berbagai kulinernya. Dan desa ini juga menjadi tujuan wisata tradisi budaya. Jangan khawatir, semua fasilitas sudah tersedia lengkap di Desa Pager Gunung ini. Dan ini setelah sampai di desa kembali, warga akan menuju ke rumah masing-masing untuk segera menyantap makanan yang tadi sudah disisakan dari Punden Pabangan untuk dimakan bersama keluarga di rumah. Bahkan juga warga yang tidak kebagian juga ini juga sudah disediakan semacam berkat ya dalam bahasa Jawa, dan boleh ikut mencicipi, mencoba juga. Seperti ini makanan yang tadi di atas yang masih disisakan, sebagian juga sampai di pemukiman juga akan dimakan kembali oleh warga desa yang lain yang tadinya tidak ikut, atau oleh para orang tua, ibu-ibu yang tidak ikut naik ke Punden Pabangan. Jadi berkah juga sedekah ada di tradisi ini ya sahabat NTP.
Kemudian dalam situasi tidak pandemi, selepas sholat Jumat siang akan dilaksanakan cukur rambut gombak atau rambut gembel di sekitar pundan juga, dan gambarannya seperti ini. Nah, jadi banyak sekali tradisi yang dilaksanakan dalam satu hari ini, sahabat TNTV, jika situasi normal. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan sudah bisa ke kondisi new normal, sehingga semua tradisi dan budaya adat eksotik di Pager Gunung ini bisa kita lihat secara utuh dan apik. Demikian sahabat TNTV, perjalanan kita hari ini. Terima kasih telah menonton, dan jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.